Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Fadilatul Khotimah ya. Kali ini bersama saya Eko Purwanto akan membahas soal tryout yang baru saja kemarin dilakukan untuk persiapan seleksi calon guru P3K. Kita langsung saja ya, check it out. Soal yang pertama, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 9x plus 10 sama dengan 0, maka nilai dari kuadrat 2x1 min 3x2 adalah A11/44, B2, C 11/22, D1, E0. Maka apa yang akan kita lakukan? Kita tulis dulu persamaannya. 2x kuadrat min 9x plus 10 sama dengan 0. Kemudian kita uraikan menjadi 2x min 5 dikali X min 2 sama dengan 0. Kita cari X1 nya. 2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5. X1 sama dengan 5/2. Yang kedua, kita cari X2 nya. X min 2 sama dengan 0. Jadi X2 nya sama dengan 2. Selanjutnya kita masukkan ke pertanyaan yang diminta. Kuadrat dari 2x1 min 3x2 sama dengan kuadrat dari 2. Kita masukkan x1 nya 5/2 dikali ya, 2 dikali 5/2 dikurangi 3 dikali 2, x2 nya 2, kemudian dikuadratkan sama dengan kuadrat dari 5 min 6 sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Kita lihat di opsi jawabannya ada, kebetulan ada ya, yaitu D1. Jika tidak ada, maka kita balik. X1 nya adalah X2 yaitu 2, dan X2 nya adalah X1. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Data banyak siswa yang memperoleh nilai USBN sama dengan 8 dari 2 SD di suatu kota disajikan pada bagan batang berikut ini. Seperti tersebut ya, batang diagramnya. Kemudian selisih dari perolehan nilai rata-rata kedua sekolah tersebut adalah A 1,90, B 1,44, C 1,15, D 0,15, E 2,44. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tentukan masing-masing sekolah nilai rata-ratanya ya. Kita buat tabel untuk sekolah A dan tabel sekolah B. Kita buat N jumlah siswa yang mendapat nilai tertentu, kemudian nilainya, kemudian jumlahnya, baru nanti kita bagikan jumlah nilai dibagi dengan jumlah anaknya. Dari sekolah A, N jumlah siswa 10 mendapatkan nilai skor 8. 8 kali 10 sama dengan 80. Jumlah siswa 65 mendapatkan nilai 9.
Jadi jumlahnya 585. Jumlah siswa 25 mendapatkan nilai 10, jadi jumlahnya 250. Totalnya jumlah siswa ada 100, sehingga jumlah skornya dijumlahkan menjadi 915. Rata-ratanya 915 dibagi 100 sama dengan 9,15. Untuk sekolah B, 15 siswa mendapat skor 8, jadi jumlahnya 120. 45 siswa mendapat nilai 9, jumlahnya 405. 20 siswa mendapat nilai 10, sehingga jumlah nilainya sama dengan 200. Jumlah semua siswa adalah 80, jadi jumlah skor keseluruhan 725. Rata-ratanya 725 dibagi 80 sama dengan 9,0625. Pertanyaannya, selisih hasil perolehan nilai rata-rata kedua sekolah tersebut adalah, kita kurangkan yang besar dan dikurangi yang kecil. 9,15 dikurangi 9,0625 sama dengan 0,19 sekian. Dan ternyata tidak ada opsi yang sama dengan jawaban yang saya peroleh. Tidak tahu ya, ini yang benar yang mana. Kemungkinan saya yang salah metode untuk menjawabnya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Adi menghitung pengurangan dua bilangan pecahan sebagai berikut. 3/11 dikurangi 1/5 sama dengan 3 dikurangi 1/11 dikurangi 5 sama dengan 1/3. Berdasarkan jawaban tersebut, Adi belum menguasai konsep tentang A, pengurangan bilangan bulat, B, pecahan, C, penjumlahan, D, pecahan senilai, dan E, pengurangan bilangan pecahan. Kira-kira mana yang benar ya? Dari apa yang ditulis Adi tersebut, semuanya adalah tentang konsep pecahan. Jadi yang selain pecahan salah. Pengurangan bilangan bulat A salah, penjumlahan salah, pecahan senilai masih ada pecahannya. Selanjutnya kita lihat di situ operasi hitung yang ditulis adalah pengurangan. Jadi sebenarnya Adi belum menguasai tentang konsep pengurangan pecahan. Mana yang benar? Ya, yang E ya, pengurangan bilangan pecahan. Soal berikutnya, sebuah bangun ruang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai 5 buah sisi. 2. Mempunyai 6 buah sisi. 3. Sisi samping berbentuk persegi panjang. 4. Sisi samping berbentuk segitiga. 5. Sisi alas berbentuk persegi. 6. Sisi alas berbentuk segitiga. Pernyataan berikut yang tepat adalah A, B, C, D, E. Semuanya merupakan ciri-ciri dari bangun ruang yang dimaksud. Kira-kira mana yang tepat? Bangun ruangnya apa? Ciri-cirinya bagaimana yang sesuai? Kita selesaikan bersama-sama ya. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, sebenarnya kita bisa menebak bahwa bangun tersebut adalah prisma segitiga dan 5 segi 4.
kecuali pernyataan nomor 2 ya. Seperti nomor 1, mempunyai 5 buah sisi. Itu adalah ciri-ciri dari prisma segitiga. Dan juga 5 segi 4. Mempunyai 2 buah sisi bawah, atas, dan 3 sisi samping. Jadi 5 buah sisi semuanya. Yang kedua, mempunyai 6 buah sisi. Dari kedua bangun tersebut tidak ada yang sisinya 6. Yang ketiga, sisi samping berbentuk persegi panjang. Itu adalah ciri-ciri dari prisma segitiga. Yang keempat, sisi samping berbentuk segitiga. Jelas sekali adalah ciri-ciri untuk 5 segi 4. Yang kelima, sisi alas berbentuk persegi, juga merupakan ciri-ciri 5 segi 4. Yang keenam, sisi alas berbentuk segitiga, merupakan ciri-ciri dari prisma segitiga. Nah, mana yang sesuai? Untuk yang prisma adalah 1, 3, 6. Ada 1, 3, 6. 1, 3, 6 adalah ciri-ciri prisma, yaitu E ya. E 1, 3, 6 adalah ciri-ciri dari prisma segitiga. Kemudian selanjutnya untuk ciri-ciri 5 segi 4 itu 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5. Tidak ada ya 1, 4, dan 5 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Nomor 1, 3, dan 6 adalah ciri-ciri prisma. Soal berikutnya, dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberi nilai 4, salah diberi nilai -2, dan tidak dijawab diberi nilai 0. Dari 50 soal yang diberikan, Sita berhasil menjawab benar 40 soal dan memperoleh nilai total 146. Banyak soal yang tidak dikerjakan adalah, kita hitung bersama-sama ya Sobat Guru. Benar diberi nilai 4, salah diberi nilai -2, tidak menjawab diberi nilai 0. Jumlah soal 50 soal. Sita menjawab benar 40 soal. Jadi 40 dikali 4 sama dengan 160. Total nilai yang diperoleh Sita adalah 146. Kita kurangkan 160 dikurangi 146 sama dengan 14. Sehingga Sita menjawab soal yang salah adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7 soal. Sedangkan yang tidak dikerjakan Sita adalah jumlah seluruh soal 50 dikurangi 40 soal yang dijawab benar dan dikurangi 7 soal yang salah, sehingga sama dengan 3 soal. Mana yang tepat? Ya, yang tepat adalah jawaban A, 3. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas adalah sebuah persegi panjang A, B, C, D yang di dalamnya terdapat lingkaran P dan Q yang saling bersinggungan dan menyinggung sisi persegi panjang
ABCD. Jika panjang jari-jari lingkaran P adalah 7 cm, maka luas persegi panjang ABCD adalah, kita selesaikan bersama ya Sobat Guru. Kita perhatikan gambarnya. Di situ terdapat persegi panjang ABCD yang di dalamnya terdapat dua lingkaran yang saling berdempetan. Sisi luarnya menyinggung panjang dan lebar persegi panjang ABCD. Diketahui jari-jarinya adalah 7 cm, sehingga lebarnya 7 cm ditambah 7 cm sama dengan 14 cm, dan panjangnya 4 kali jari-jari lingkaran sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 28 cm. Sehingga luas persegi panjang ABCD adalah panjang dikali lebar sama dengan 28 dikali 14 sama dengan 392. Mana yang tepat? Iya, yang B ya, 392 cm kuadrat. Soal berikutnya, seorang arsitek akan membuat kolam renang dengan ukuran seperti pada gambar berikut. Daerah yang diarsir akan dipasang lantai keramik. Luas lantai yang akan dipasang keramik adalah, perhatikan gambarnya ya Sobat Guru. Di situ terdapat dua persegi panjang yang luar dengan panjang 70 meter dikali 23 meter, dan yang di dalam persegi panjang yang di dalam yang merupakan kolam adalah 50 meter dikali 18 meter. Daerah yang diarsir adalah yang di keramik, sehingga luas lantai yang akan dipasang keramik adalah luas persegi panjang luar dikurangi luas persegi panjang dalam, sehingga luas yang di keramik sama dengan 70 dikali 23 dikurangi luas dalamnya 50 dikali 18 sama dengan 1610 dikurangi 900 sama dengan 710. Jadi luas lantai yang akan dipasang keramik adalah 710 meter persegi. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9 akan digeser ke kiri 2 satuan dan ke atas 3 satuan. Maka persamaan grafik fungsi hasil pergeseran adalah, kita bahas bersama ya Sobat Guru, akan digeser ke kiri, artinya pada sumbu X akan bergerak 2 satuan ke kiri, sehingga X aksen akan menjadi X plus 2 dan digeser ke atas 3 satuan, artinya pada sumbu Y naik ke positif 3 satuan, sehingga bila ditulis Y aksen menjadi Y min 3. Kita selesaikan bersama-sama dari grafik fungsinya. Fx aksen sama dengan X kuadrat min 9.
fx aksen sama dengan x aksennya kita ganti x plus 2 menjadi x plus 2 kuadrat min 9. Fx aksen sama dengan x plus 2 kuadrat min 9 sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4 di min 9 sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Fx aksen sama dengan y aksen, sedangkan y aksen sama dengan y min 3. Y aksen kita tulis sekali lagi sama dengan fx aksen x kuadrat plus 4x min 5. Y aksen sama dengan y min 3, sehingga y min 3 sama dengan x kuadrat ditambah 4x min 5. Kita geser min 3 nya ke di kanan sama dengan ya, menjadi plus 3, sehingga y sama dengan x kuadrat plus 4x min 5 plus 3, dan y sama dengan x kuadrat plus 4x min 2. Ada jawaban yang sama? Ya, yang D ya sobat guru, x kuadrat plus 4x min 2 sama dengan 0. Soal berikutnya, dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan dibuat bilangan dari 3 angka. Banyak bilangan 3 angka yang berbeda lebih besar dari 200 adalah, kita buat dulu kemungkinannya dibuat 3 angka. 1, 2, 3. 3 angka yang lebih dari 200. Artinya pada ratusan, angka ratusan haruslah tidak kurang dari 2. Kebetulan tidak ada angka 1 di situ, jadi 2 dan seterusnya memungkinkan. Jadi kemungkinan angka yang ada pada nilai ratusan adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemungkinan. Kemudian kita beralih ke ratusannya. Di situ adalah disebut yang berbeda, sehingga tidak ada angka yang berulang. Sehingga angka yang mungkin menempati nilai puluhan sebanyak 7 kemungkinan, karena yang satu sudah dipakai untuk ratusan. Kemudian pada satuan sama, yaitu kemungkinannya menjadi tinggal 6 kemungkinan, karena yang 2 sudah dipakai untuk ratusan dan puluhan. Sehingga nilai kemungkinan bilangan 3 angka yang berbeda yang lebih besar dari 200 adalah 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336. Atau kita bisa memakai cara yang kedua, cara menggunakan faktorial. Kemungkinan yang akan terjadi banyaknya bilangan 3 angka yang berbeda dari 8 angka yang disediakan adalah P adalah kemungkinan, N banyak angka yang disediakan, dan R adalah banyaknya bilangan yang akan dibentuk, sehingga P sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial.
P sama dengan 8 faktorial per 8 dikurangi 3 faktorial. P sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial. P sama dengan 8 faktorialnya kita uraikan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 per 5 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Di situ 1 sampai dengan 5 perkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 adalah sama, bisa kita coret sehingga yang tersisa P sama dengan 6 dikali 7 dikali 8. P sama dengan 336. Jawabannya sama. Dan jawaban yang tepat adalah yang C, 336. Oke Sobat Guru, cukup sekian ya pembahasan untuk bidang studi PGSD muatan matematika tryout calon guru P3K 2021. Jangan terlalu banyak belajar, karena belajar itu banyak belajar makin banyak lupanya. Jadi sedikit demi sedikit, yang penting banyak. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.